Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang sejarah munculnya prodiakon atau pelayan luar biasa komuni suci di Indonesia. Seperti apa sejarah munculnya? Mari ikuti ulasan berikut ini. Saudara-saudari, prodiakon atau istilah yang kita kenal saat ini, pelayan luar biasa komuni suci, adalah petugas liturgi yang membantu pastor paroki melayani penerimaan komuni umat dan memimpin ibadat di paroki. Ini tertulis dalam buku Marta Sujita tahun 2010 halaman 9. Prodiakon diartikan sebagai petugas liturgi yang melaksanakan beberapa tugas diakon, yaitu membantu imam dalam perayaan Ekaristi, menyiapkan bahan persembahan, dan melayani komuni. Ini tertulis dalam buku Sugiana tahun 2006 halaman 30. Nilai luhur yang harus disadari oleh seorang prodiakon adalah mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah dengan menghadirkan Kristus di dalam sabda, komuni, dan pelayanan yang murah hati. Prodiakon adalah orang pilihan umat yang kemudian diangkat oleh uskup atau orang lain yang diberi mandat oleh uskup untuk masa bakti tertentu, umumnya selama 3 tahun, dan lingkup tugasnya di paroki. Sugiana tahun 2006 halaman 39. Saudara-saudari, istilah prodiakon digunakan pertama kali di Keuskupan Agung Semarang pada tahun 1985 oleh Monsinyur Dharma Atmaja Serikat Yesus yang saat itu sebagai Uskup Agung Semarang. Sejarah prodiakon berawal dari situasi dan keadaan di Gereja Keuskupan Agung Semarang pada tahun 1966. Ketika itu, umat beriman Katolik mengalami pertambahan yang sangat signifikan. Pertambahan ini disebabkan karena banyak warga negara Indonesia yang memilih agama Katolik agar tidak dianggap komunis oleh gerakan 30 September. Mengingat jumlah umat Katolik bertambah banyak, sedangkan jumlah imam kurang memadai, maka banyak umat Katolik kurang terlayani sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan penggembalaan dan pelayanan umat Katolik tidak dapat dilakukan secara optimal ataupun secara maksimal. Imam mengalami kesulitan dalam melayani umat, khususnya dalam membagikan komuni. Saudara-saudari, berdasarkan situasi ini, Kardinal Dharma Juwana, PR, sebagai Uskup Agung Semarang pada saat itu, menyampaikan permohonan ke Vatikan melalui Kongregasi Propaganda Fide atau penyebaran iman. Permohonan kepada kongregasi ini dimaksud agar uskup diperkenankan menunjuk beberapa pelayan awam yang dinilai pantas untuk membantu imam membagikan komuni, baik di dalam maupun di luar perayaan Ekaristi. Kongregasi Propaganda Fide menanggapi secara positif permohonan itu dan memberi izin untuk pencobaan atau percobaan selama 1 tahun. Dan apabila dirasa perlu dan berjalan dengan baik, maka izin dapat diperpanjang. Saudara-saudari, dalam perjalanan waktu dirasakan bahwa para pembantu imam ini semakin besar peranannya, sehingga Propaganda Fide memberi izin untuk melanjutkan bentuk pelayanan ini, dan hal tersebut
berlaku hingga sekarang ini. Kaum awam yang ditunjuk ini diberi nama diakon awam. Tugas pokok diakon awam adalah membantu imam untuk membagikan komuni. Kehadiran diakon awam dirasa sangat membantu kehidupan umat beriman Katolik dalam kegiatan liturgi dan peribadatan. Meskipun demikian, saudara-saudari, ada beberapa masalah yang muncul, terutama karena umat tidak merasa puas kalau menerima komuni dari diakon awam. Sebutan diakon awam ini juga merupakan sebutan yang aneh dan kontradiktif. Saudara-saudari, diakon diangkat menjadi suatu jabatan yang mulia karena yang dilayaninya adalah tubuh Kristus, yaitu jemaat. Sementara diakon awam adalah awam yang menerima tugas dari uskup, bukan berkat kuasa tabisan atau hukum, melainkan berkat anugerah istimewa gereja melalui kongregasi propaganda fide. Akhirnya, saudara-saudari, pada tahun 1983, nama diakon awam diganti menjadi diakon paroki karena dirasakan bahwa istilah diakon awam kurang tepat. Pengertian diakon lebih tepat dikenakan kepada seseorang yang telah ditahbiskan. Dan karena tahbisannya itu, ia bukan lagi seorang awam, tetapi termasuk klerus. Dalam istilah diakon paroki, kecuali kata awam dihilangkan, juga jangkauan tugasnya dirinci dengan jelas. Diakon paroki bukan diakon tertahbis, tetapi diharapkan dapat menjalankan tugas yang sebenarnya, menjadi tugas diakon tertahbis. Kalau diakon tertahbis bersifat kekal dan universal, maka diakon paroki bersifat sementara. Dalam menjalankan tugasnya dan bertugas dalam lingkup paroki tertentu. Masa tugas umumnya 3 tahun dan dapat diperpanjang. Saudara-saudari, dalam rapat konsultores Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus 1985 diputuskan bahwa istilah diakon paroki diubah menjadi prodiakon paroki. Istilah prodiakon paroki berarti seseorang yang menjalankan tugas diakon dalam lingkup paroki. Prodiakon paroki diangkat oleh uskup atau usul pastor paroki untuk menerimakan komuni, memimpin upacara pemakaman, dan lain-lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, prodiakon paroki tergantung pada pastor paroki. Dalam perkembangan waktu, nampak jelas bahwa kehadiran prodiakon paroki sangat diperlukan oleh gereja dan dapat diterima oleh umat beriman dengan baik. Setidaknya istilah prodiakon ini tidak menimbulkan problematik seperti istilah diakon awam maupun diakon paroki. Penggunaan kata pro memang sudah lazim dalam tata organisasi maupun pelayanan gereja. Hingga saat ini, istilah prodiakon paroki dapat diterima cukup luas di berbagai wilayah gereja di Indonesia. Walaupun saudara-saudari pada saat belakangan ini, istilah prodiakon diubah lagi menjadi pelayan luar biasa komuni suci. Demikianlah saudara-saudari sejarah mengenai munculnya prodiakon atau pelayan luar biasa komuni suci di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.